Selamat pagi selamat. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berdoa, mari kita membaca firman Tuhan yang menuntun kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil daripada kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 sampai dengan 35, tetapi saya membacakan ayat yang ke-22 saja. Demikian firman Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak laki-laki yang sangat mengasihi ayahnya dan ayahnya terlebih lagi mengasihi dia. Dan ayahnya bekerja keras untuk anak satu-satunya itu. Dan dia ingin membesarkan dan mendidik anak itu takut akan Tuhan. Suatu ketika anak itu melakukan kesalahan besar, yaitu dia mengambil uang daripada ayahnya dan tanpa izin. Ketika ayahnya mengetahui hal itu, ayahnya susah hati, sedih. Tetapi dia memanggilnya dengan lembut dan bertanya, "Apakah kamu mengambilnya?" Anak itu ketakutan. Dia tahu dia bersalah, tetapi dia ingin tidak terlihat buruk. Maka ia berkata, "Iya Pak, maaf ya saya ambil, tapi sebenarnya saya mau memakai hal itu untuk hal yang baik loh." Dia mencoba membenarkan dirinya. Tetapi beberapa hari kemudian, kesalahannya diketahui bukan ayahnya, tetapi keluarga besar daripada ayahnya. Dan sekali lagi, anak tersebut ketakutan. Dia datang kali ini kepada bapaknya. Dan, "Ayah, saya minta maaf. Sungguh-sungguh ayah." Ayahnya melihat dengan hati yang susah, dengan tajam. Dia melihat mata daripada anak yang akhirnya tertunduk itu. Permintaan maaf itu bukan karena anak itu benar-benar menyesal. Ia hanya takut dimarahi ayahnya. Dia takut kehilangan kepercayaan ayahnya dan keluarga besar. Ayahnya berkata dengan lembut, "Anakku, yang membuat ayah sedih bukan masalah uang. Uang bisa dicari. Tetapi ayah sedih karena kamu takut kehilangan nama baik daripada kehilangan hubungan relasi dengan ayah." Mendengar akhir kata daripada ayahnya, anak yang menangis dan tidak lagi membela diri, dia berkata, "Ayah, saya benar-benar salah. Saya tidak mau kehilangan relasi dengan ayah. Saya tidak lagi mau menyakiti hati ayah." Ayahnya memeluknya dan berkata, "Sekarang ayah tahu kamu sungguh-sungguh menyesal." Firman Tuhan pada hari ini juga sama. Saul berkata bahwa betul dia berdosa, tetapi yang dia takutkan sebenarnya adalah ia kehilangan kehormatan, kehilangan reputasi di mata rakyatnya. Alih-alih seperti itu, dia sebenarnya kehilangan hati daripada Tuhan yang mengangkat dia. Dia tadinya bukan siapa-siapa, tetapi dia dijadikan raja yang pertama di kerajaan Israel. Maka firman Tuhan mengingatkan, yang akan kucari bukan korbanmu,
bukan alasan, tetapi hati yang taat, hati yang mau kembali kepada. Mungkin saya dan Bapak Ibu sering berkata, maaf ya Tuhan, saya salah. Tetapi di dalam hati masih ada alasan, masih ada membela diri. Pertobatan yang sejati adalah ketika seorang berkata, Tuhan, yang saya takutkan bukan kehilangan reputasi saya, tetapi yang saya takutkan adalah kehilangan hati. Ketika hati saya, hati Bapak Ibu datang kepada Tuhan, percaya Tuhan tidak pernah menolak, tapi justru Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Maukah? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami mengisi hari ini di dalam rasa takut akan Tuhan, rasa yang punya selalu relasi dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.